Kita jalankan dulu Filmoranya. Ya, namanya banyak fiturnya, Bu. Lebih loadingnya lah. Oke. Udah kebuka semua belum? Belum. Prinsipnya sih sama ya, langkah-langkahnya sama ya. Kita ngambil import file multimedianya, bisa gambar, bisa foto, bisa audio. Nah, cuman kalau Filmora ini lebih enak lagi ya. Karena ini trial memang ada keterbatasan ya nanti ya. Nanti ada watermarknya, video hasil rendering di Filmora ini nanti ada watermarknya, ada tulisan Filmoranya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya sambil diperhatikan Bu ya, sambil nunggu kebuka, ini saya jelaskan sekilas ya. Sama sih prinsipnya, tinggal kita klik aja ya, untuk nambah file multimedianya ya, berkasnya. Kita cari di folder apa tadi ya. Nah, tadi kan download ya, kita download tadi filenya. Diklik ini Bu, yang plus yang tengah ini Bu. Nah itu, Udah ya, kita cari filenya. Ini saya jelaskan ini aja langkah-langkah. Ini kan dari gambar ini kan? Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Di download tadi Pak. Di download tadi. Di folder download ya. Tadi nyimpannya di mana? Download. Bisa gambar, bisa suara, bisa video ya. Kan kita open aja, nah, nanti dimasukin filenya. Kemudian nambah filenya. Kalau ini istilahnya agak beda ya. Kalau tadi di apa? Kalau ini di sini di insert ya. Udah dapat itunya, udah klik. Gimana di gambarnya? Atau ada tanda plusnya juga, bisa ya, di klik plusnya aja. Lebih gampang ya kalau di ini di Filmora. Bisa diklik ini atau bisa di drag ya. Gampangnya sih diklik aja ya, mau nambah yang mana diklik gitu ya. Nah, ini bisa langsung nih file suara kita ini nih, klik. Nah, kalau file suara dia punya track sendiri gitu ya. Nah, di sini kan ada track nih. Ini ada track nih ya. Yang di atas itu adalah track video dan gambar ya. Nah, yang di bawah ini, nah ini ya, yang atas ini ya. Track atas ini untuk gambar dengan video, yang bawah ini track untuk suaranya. Nah, ini bisa kita geser ya, track suaranya ini bisa kita geser-geser nih. Ini yang track suaranya kita rekaman tadi itu ya Pak? Iya, yang download tadi. MP3-nya, file MP3 ya. Nah, ini bisa kita geser nih. Nah, bisa kita geser-geser. Ngerti nggak kira-kiranya, Bu? Ya, tapi agak masih bingung, harus praktik Pak. Oh gitu ya. Bapak bisa ya? Ini Gampang ya? Iya, ini suara. Lebih gampang ini, kalau Filmora lebih enak gitu. lebih enak ya. Kayaknya memang harus ada tugas dulu Pak. Jadi kita
Nah nanti tugasnya saya ingin Bapak Ibu kreasi ya, jangan nggak usah lama-lama lah, 10 menit 5 menit cukup lah ya. Atau ya kalau bisa cuma 1 menit juga nggak masalah. Nanti di-upload di YouTube gitu. Saya ingin lihat Itu belum gambar. saya ingin lihat hasil kerja Bapak Ibu. Yang sederhana aja nggak apa-apa. 1 menit atau 5 menit gitu cukup. Gampang kan? Kalau ini kita lebih fleksibel ya, masukin gambar, mau potong ini geser-geser. Nah kalau tampilannya terlalu besar ya, bisa kita kecilkan. Di sini ada sebelah ini ya, zoom ini ya, sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini ada zoom di minusnya, tanda minusnya. Nah ini untuk memperkecil atau memperbesar tampilannya gitu, untuk tampilan tracknya gitu. Kita pasin aja biar enak melihat geser-gesernya ya. Kita sesuaikan zoomnya. Nyemput ya Bu ya. Nah ini ya. Nah karena videonya durasinya lama. Nah tadi ya untuk biar ini lebih betul Kalau masuk jadi kalau masuk videonya dipasin aja. Ya Bu ya, gitu ya. Untuk biar enak tampilan ini ya, kita pakai zoom ini ya, zoom tulisnya, tracknya dikecilin atau dibesarin gitu ya. Dibesarin, kalau hilang ini. Nah ini berarti kurang digeser nih. Nah digeser nih. Geser slide bar yang bawah ya, ke ujung kiri ya. Nah, dipasin aja kira-kira biar kita mudah untuk editingnya gitu. Nah, kita bisa geser-geser nih. Geser-geserin dulu. Ini maksudnya ini kan ada isinya. Kalau dibuang-buang, kalau kita nggak bisa. Ini ngebuang bisa nggak bisa? Saya rekam. Dan ini ngetik gitu ya video ya. Nanti saya copy ya. Nanti kalau mau saya upload kan, mereka bingung nanti saya kasih linknya. Ada juga sih Pak Rofi dia juga dia pakai CCTV. Ini mana dia? Ya kalau mau, tapi kan nggak ada suaranya kalau itu. Nggak pakai suara. Oh, ada kan? Itu kita belajar juga kan. Nah kalau sudah ya, sudah enak ya ini ya tampilannya ya. Sudah paham ya cara masukin filenya, cara insertnya ya. Nah, sudah tampilannya seperti ini, sudah nyaman kita untuk ngedit-ngeditnya ya. Yang atas file video dan gambar ya, yang bawah ini file untuk ini. Nah, kalau kita ingin, nah durasi gambar, kalau tadi kan kita harus ini ya, di foto tadi harus ngedit angkanya ya. Nah, kalau di Filmora ini tinggal geser-geser aja nih durasinya nih. Nah, itu enak kan? Tinggal geser-geser aja mau berapa lama. Ini kan ada waktunya nih, timernya ya. Nah, ini timernya ini, nah, ini dalam detik juga ya. Nah, ini kan dari 0. Tadi ini tergantung dari kita besarin ini ya. Kalau kita besarin ini akan semakin kecil ukurannya. Kalau kita kecilin, durasinya nanti sampai bisa menit atau jam. Karena ini kita besarin, dia ukurannya detik ya. Nah ini kan gambar nih. Ini durasinya kita buat berapa detik nih? 30 detik ya.
Sini 30 detik sini. Nah, untuk gambar ini dia durasinya 30 detik. Nah, kita mau masukin suaranya nih. Oh, ini masuk suaranya belum masuk nih, geser aja nih. Kita pengen masuk suaranya di mana? Nah, sini misalkan. Nah, itu ya, kalau untuk gambar gampang kita geser, tinggal untuk menentukan durasi mau seberapa, kita lebih enak ya untuk ngepasin ininya. Nah, ini kan tabrakan nih ya. Tabrakan nih di sini suaranya nih. Suara video dengan suara yang kita masukin tabrakan. Nah, di sini canggihnya Filmora ya. Kita pisahkan antara suara dengan videonya ya. Diklik kanan aja. Kita cari ini ya. Detect audio nih ya. Diklik kanan, pilih Detect audio. Di file videonya. Di track file videonya ya. Diklik kanan. Pilih detect audio. Itu ya, gampang ya. Kita klik. Nah, dia langsung kepisah. Udah belum? Dipilih file videonya, diklik kanan, detach audio. Sudah ya? Gampang kan? Diklik kanan aja, diklik kanan. Kan muncul ini nih. Nah, kita ini tujuannya maksudnya mau membuang suaranya gitu. Suara videonya kita buang gitu, atau bisa juga kita ambil gitu ya. Tergantung kebutuhan. Kita mau pakai videonya atau kita mau pakai suaranya gitu. Kalau kita mau pakai videonya ya suaranya kita delete aja gitu. Atau kita pakai suaranya, videonya yang kita buang. Kalau di sini misalkan saya mau pakai videonya aja ya. Atau ditanya semua. Tinggal diklik delete aja ya. Nah, gitu. Tinggal diklik delete aja. Kalau kita ngilangin suaranya, kalau kita ngilangin gambarnya, nah kita ngambil suaranya yang ini gitu. Diklik delete ya, di tombol kan ada delete ya, delete. Nah, suaranya maksud ibu mau kita isi pakai suara kita gitu kan? Ya. Nanti kita rekam pakai gambarnya itu gitu. Ngambil rekaman suara kita ngambil download print tadi. Nanti tinggal kita ngerekamnya sambil ngikutin gambar itu biar sesuai gitu, biar pas gitu. Nah, nanti kita rekamnya memang media lain HP. Terus sudah selesai, sesuaikan nama ini kita selesai. Terus nanti kita download. Di copy ke komputernya gitu. Di copy ke komputernya, Dikirim file rekamannya. ke komputer gitu. Nanti dibuka, dimasukin, diimport di Filmoranya. Atau kalau mau ngerekam di Filmora itu ada fitur record ya, yang bisa digunakan untuk langsung ya merekam melalui webcam yang ada di laptop ya, atau kalau di PC kita butuh kamera digital gitu. Juga bisa merekam melalui mikrofon ya, merekam suara ya, merekam suara menggunakan mikrofon ya, yang ada di laptop, ataupun kalau di PC kita perlu memasang mikrofon sendiri ya. Atau satu lagi, kita bisa merekam langsung screen ya, layar di PC ya, layar yang tampil di laptop bisa kita rekam langsung ya, sekalian kita merekam suaranya gitu. Nah, jadi kita kalau bisa ingin membuat tutorial gitu atau media pembelajaran,
yang kita sudah punya slide presentasinya gitu. Jadi kita bisa langsung menampilkan di layar untuk slide presentasinya sambil kita menjelaskan dan itu direkam gitu. Nah, jadi itu fitur yang ada di Filmora. Dan dengan cara ini pula kita bisa melakukan mengisi suara ya pada video gitu, atau istilahnya dubbing ya. Jadi ketika videonya berjalan kita sambil merekam suara ya, mengisi suara disesuaikan dengan apa yang tampil di video. Nah, itu fitur yang sangat membantu ya di Filmora. Dubbing, sudah film apa suara-suara ibu. Iya, Dubbing ya kalau dubbing film gitu. Misalkan apa itu biasanya? Upin Ipin ya, Upin Ipin kita pakai suara kita gitu. Nah, kita pakai Upin Ipin kok suaranya ibu-ibu gitu misalkan. Nah, nanti bisa viral tuh di YouTube tuh. Nah, sekarang kita coba trim ya, trim sama potong-potong ini ya. Sama prinsipnya sama sih ya. Pakai fitur trim sama cut gitu ya. Nah, kalau gambar kan tadi gampang ya, tinggal geser-geser. Nah, sekarang yang video nih ya. Yang video itu bisa trim atau crop ya. Istilahnya di sini crop ya, atau cut ya. Split ya. Nah, kalau di foto tadi kan istilahnya trim sama cut ya. Kalau di sini istilahnya trim itu crop ya, cut itu split ya. Nah, ini lebih enak lagi kalau di sini. Kalau crop ini emang agak ini ya. Kalau saya sih lebih prefer ke cut ya daripada trim atau crop ya. Saya lebih enak atau lebih sering menggunakan fitur cut aja gitu. Jadi saya menjelaskan yang cut aja ya. Biar gampang gitu. Ini simpel aja. Dipilih videonya, kemudian klik aja ikon splitnya gitu. Kita pilih poinnya dulu ya. Kita pilih poinnya di mana yang mau kita cut tadi. Sudah ya, sudah dipilih. Kemudian diklik ikon cut-nya. Nah, dia langsung ke potong sesuai dengan poin track-nya ya. Titik track yang mana yang kita pilih. Nah, ini gampang lagi kan, tinggal geser-geser aja nih. Kalau foto tadi kan agak ribet ya, sedikit ribet. Kalau di Filmora tinggal geser-geser, potong gitu ya. Lebih canggih lagi nih. Dan kita juga bisa cut suaranya, selain video suara juga bisa. Kalau di foto tadi nggak bisa ya. Kalau suara di foto tadi nggak bisa kita edit ya. Kalau di Filmora kita bisa motong-motong suaranya. Iya, klik ke mana? Nah, Nah, kalau ini kan kita motong video sekalian suaranya ya. Kalau kita mau buang yang suara, potong yang suara aja, kita pilih file suaranya ya. Kita pilih file suaranya. Pilih file suaranya. Nah, kemudian cut ya. Nah, ini yang kepotong hanya suaranya aja. Nah, misalkan tadi kita sudah ngerekam ya, rekamannya tuh ternyata salah-salah gitu ya, ada bagian yang salah, nggak pas gitu ya, ingin kita buang gitu. Nah, langsung aja kita geser tracknya, kita pilih bagian mana yang mau dibuang ya, dipilih untuk suara, kemudian di cut. Nah, bagian yang kita pilih kita buang tadi, yang ingin kita buang, nah itu di-select aja, kemudian delete gitu ya.
Ini kita delete. Kita delete. Nah, ini bisa kita geser-geser nih yang suara yang benernya ya. Dipasin dengan gambarnya. Suaranya dipasin bisa kita geser-geser gitu. Kita geser-geser, sesuaikan dengan gambarnya tadi. Nah, misalkan kurang pas gitu ya. Nah, canggihnya lagi ya, kita bisa ubah-ubah nih ya, suara ini pitch-nya kita ubah ya. Nah, kita coba ini ya. Kalau aslinya kan aslinya kan seperti ini suaranya ya. Kita ubah pitch-nya ini, kita besarin pitch-nya. Ini ya. Oke. Oh ya, untuk ngedit kita klik yang ini ya. Klik untuk edit ya. Untuk edit kita pilih apa file suara atau gambar ya. Ini kita contohkan yang suara dulu. Nah, kita pilih suaranya, kita klik edit di sini ya. Ini untuk edit manipulasi suaranya. Nah, ini bisa kita ubah pitch-nya misalnya. Nah, ini dipercepat. Nah, suaranya jadi kayak gitu ya. Nah, misalnya ini suaranya terlalu kecil nih, ingin kita besarin ya. Ini kayaknya kurang jelas nih ya. Kita ingin besarkan suaranya ya. Nah, di sini ada atau buang noise-nya ya. Kita bisa buang noise. Weak atau strong misalkan. Nah, volumenya, nah ini ada volume ya, desibelnya dalam desibel ya, kita bisa increase ya. Yang tadi salah absennya nggak pakai kop kementerian punya kita. Suaranya lebih keras ya dari sebelumnya ya. Nah, kita coba lagi yang ini. Ini sudah saya ubah pitch-nya sama ini. Kalau aslinya seperti ini ya. Ini kita tambah pitch volumenya. Nah, desibelnya lebih keras lagi suaranya. Atau kalau terlalu keras kita bisa turunkan volumenya. Kalau ini karena suara yang terlalu kecil kita buat ada main berdekatan menjadi plus, tapi main di depan tidak berubah. Kalau ada noise kita buang noise-nya. Nah, kan kita buang. Sekarang kita coba manipulasi videonya ya. Kita manipulasi videonya. Kita pilih aja video mana yang mau diedit ya. Sama seperti tadi ya. Dipilih videonya, klik yang edit ini ya. Ya, klik yang ini ya. Ini ya, ini ya. Ada tombol edit ya, tulisan edit di sini. Tombol edit. Yang paling ujung, paling ujung edit, klik aja. Nah, nanti kan itu banyak tuh ini.
Ini manipulasi banyak banget nih kalau mau dipelajari ya. Yang sederhana sih komposisi ya. Kita mau apa nih misalnya ya? Mau dibalik-balik misalkan ya. Nah, videonya mau kita flip gitu ya. Flip kanan kiri misalkan ya. Ini transform. Kalau transform ini kita mau rotasi, mau diputer, mau atau di flip ya, di bolak-balik ya. Nah, ini kita putar-putar ya, tuh ya, atas bawah atau kanan kiri ya. Atau kita rotasi ya. Nah, kita mau diputar kemana nih gitu ya, misalkan gambarnya nggak pas tuh ya, mau diputar-putar gitu, atau di scaling ya, besar kecil, zoom. Nah, ini posisi geser ya, geser kanan kiri, transformasi ya. Ini transformasi ya. Tinggal kebutuhannya aja ya. Tinggal silakan coba-coba aja ya Bu ya. Nah, ini opposite ini ke ini ya. Untuk jam 12 ya. Ini satu lagi ya mungkin ya, untuk kalau kita pakai green screen ya. Tapi sebenarnya materinya belum kesana sih. Nah, kalau misalkan kita pakai green screen, nanti ya seperti ini ya, seperti yang video ini ya. Ini kan backgroundnya, tapi ini nggak pakai green screen nih. Kalau di Zoom ada fasilitas otomatis, kita bisa ubah background ya. Nah, kalau di Zoom otomatis sudah itu ya di default. Tapi kalau di video kita kan belum ya. Kita pakai green screen aja, belakang itu kita bisa pakai kain hijau ya, yang samanya warnanya sama dengan ini ya. Atau bisa juga kita pakai temboknya dicat hijau gitu. Yang penting warnanya sama dengan ini. Sama aja. Inilah itulah ya. Nanti itu lebih berat lah itu. Tapi kalau kita bikin, ini kita bikin coba nanti satu ini lagi. Kita coba bikin video sendiri. Bikin video sendiri. Cuman kalau terlalu banyak, ya, mungkin 5 serta. Baik, mungkin cukup ya dari saya. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah paham ya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Nanti ini videonya saya rekam ya, nanti saya upload, nanti saya serahkan linknya ke Pak Aris, nanti mungkin Pak Aris bisa disebarkan ke Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.